langsung mendung, kadep, hujan turun lebat. Berapa hari kemudian Nabi ketika itu berkhutbah, selesai berkhutbah, orang itu lapor lagi menanyakan seperti sedia kala, harta kami habis, kada kau betanam, tolong hentikan hujan. Biar hujan asal di keliling kami aja, jangan di perumahan, jangan di kebun. Berdoalah Tuhan supaya hujan itu dihentikan. Allahumma hawailana wala alaina. Jadi turun tuh di sekitar kami aja dan tidak turun di atas kami. Bad'ahullah ya isna. Berdoalah Tuhan. Hadis ini tidak layak dan tidak patut Nabi diperintah itu. Walaupun sahih sekalipun, karena ada di dalam Quran. Hadis ini tidak terpuji, mengataskan nama sahabat. Di dalam surah Al-Hujurat, buka halaman 20. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u sautikum fawqa sautin nabi. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu daripada suara Nabi. Jangan angkat, jangan tanyaring. Wala tajharu lahu biqauli kajahri ba'dukum li ba'din. Ay atahbata a'malukum wa antum tas'urun. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara nyaring, seperti nyaringnya sebagaimana kamu dengan yang lainnya. Karena itu agar amalmu itu tidak hilang, tidak sia-sia. Suara keras saja, tak nyaring pada Nabi aja. Apalagi Nabi disuruh berdoalah Tuhan supaya turun hujan. Nah ini kan keras ngarannya. Kada boleh. Jadi kada ada di sini di dalam Al-Quran meminta hujan turun. Bukan tiap lembaran adalah. Ini hadis mengada-ngada. Bahaya ini apa Tuhan ini? Habis amalnya, tanyaring pada Nabi bersuara. Sebagaimana pemuka orang mukmin yang dikata oleh Ibnu Khaldun itu orang hebat. Saya tidak percaya kebenaran hadis dari musnad atau dari sandaran-sandaran. Juga tidak percaya kata-kata seorang sahabat Nabi terpelajar yang bertentangan dengan Al-Quran. Entah, beliau ada percaya ini. Ibnu Sakir itu adalah periwayat hadis. Pernah itu matbah di Damsik. Sabda Nabi, saya segudang ilmu, ujar Nabi. Dan Abu Bakar pundasinya. Dan Utsman dan Umar dindingnya. Utsman hatapnya. Ali pintunya. Puas kalau jarano Ibnu Sakir. Para hadirin mendengar ini. Setelah itu dimintai sanadnya. Dia merasa gusar sekali. Sarik benar. Karena kadang kau menunjukkan sanadnya. Dari mana sanadnya? Inilah memang hadis palsu. Banyak hadis palsu. Mengataskan nama sahabat. Jadi orang awam ini mana tahu?
orang alim-alim menyampaikan hadis dhaif, hadis palsu, kada tahu pada itu palsu. Karena dalam sejarah ini hadis-hadis ini mengandung politik untuk mengumpulkan kaumnya lebih banyak. Nabi menyatakan dalam sejarah, kamu berselisih sesudah aku. Tinggalkan apa yang dikata orang tentang diriku, cocokkanlah dengan Al-Quran. Ini banyak memakai hadis, memahami salah. Kata ulama yang ahli tentang sejarah, tentang hadis, tetapi ini hadisnya belum akurat, kada tepat sasaran. Jadi kucar kacir paham agama kebanyakan ulah hadis ini. Orang disuruh taat, disuruh belajar, disuruh membaca amalan ini, amalan ini, amalan ini. Hati-hati kita memahami hadis. Aku berisi kitabnya itu kurang lebih 3 jari lebih tebal. Itu dia akui di dunia itu. Berapa kali terbit. Memahami hadis ini. Dia kok ada berisi itu. Hadis ini sama orang mengharap durian gugur. Nang kada berbuah pohonnya. Kada sesuai dengan Al-Quran. Bahwa doa Nabi itu adalah makbul. Hujan aja langsung turun. Nabi ingin punya anak laki-laki. Ternyata punya anak 4. Qasim, At-Takhir, At-Tayyib, Ibrahim. Mati halus-halusan. Berumur ada 18 bulan. Kenapa sih? Sidinnya anak benar besi anak laki-laki. Untuk bagaikan untuk mewaris beliau. Maksud beliau. Tapi ternyata takdir Tuhan kada kau diatur. Harap kalau sidan itu. Kenapa hujan kau motor sidan? Sidan anak dapat anak kada kau luput ya. Jadi hadis ini kada sahih. Palsu. Kenapa peperangan yang banyak gugur? Bukan sedikit. Perang Badar dan perang Uhud. Coba pangsuruh Nabi berdoa, ya Allah, berdoalah supaya musuh larian, takutan. Kawal dia atur itu. Tadi hujan kawal dia atur. Nah ini ukuran hadis. Kita kawal membedakan yang sahih dan yang kada palsu. Jadi hati-hati memahami hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam an Jabir. Oh hebat kalau Jabir itu sahabat Nabi. Kata hadis, hendaklah kamu bersedekah. Hartamu kebanyakan kaum wanita akan dijadikan kayu api. Hadis ini dari An-Jabir. Maka berdirilah seorang wanita dan berkata, ya Rasulullah, kenapa jadi kami kayu api? Karena wanita mudah lupa dengan jasa suami dan mudah mengeluh. Berkata Jabir, berdermalah dengan barang-barang anting-anting dan cincin-cincin
mereka letakkanlah ke dalam baju Bilal. Ini dianggap hadis sahih. Ingat kalau cerita Ustadz Mansur, kita kadang menuduh dan bukan kita gibah, tetapi sebagai pelajaran yang kita. Nah kayak apa orangnya? Pernah terjadi ini. Anak-anak buahku waktu itu di Martapura, dibesarkan di gigi nakinya itu, hati-hati di jangan menjual agama orang berduit, tujuannya banyak dapatnya. Jadi hati-hati kita. Karena untuk menebus dosa kadang-kala ditebus dengan harta, kadang-kala ditebus dengan emas. Kalau berpahala ada, itu pun kalau ikhlas. Kalau menebus dosa kan ada itu. Kalau menebus dosa ada, taubat kita. Apa aja banyaknya dosa, diampuni oleh Tuhan. Baca surah Az-Zumar ayat 50 itu. Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim. Hai hamba-hambaku yang terlampau batas banyak dosa atas diri mereka. La taqnut min rahmatillahi. Jangan putus asa dengan rahmat. Sesungguhnya Allah, innallaha yaghfiru dzunubana jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Itu orang. Taubat saja. Kalau dosa keluar harta. Ini banyak orang mati. Bila nyambil orang sugih. Nah, baiklah. Harta sekian misalnya. Kadang itu kadang-kadang di dalam Quran. Banyak itu. Surah Az-Zumar mengatakan, walau anna lillazi zalamu ma fil ardi jami'a mislahu ma'ahu la'abtadu bi min su'il ajabil yaumal qiyamah. Sekiranya mereka itu orang-orang yang zalim, mempunyai harta sebanyak di atas bumi dan besertanya, niscaya mereka itu akan menebus dirinya dari azab siksa. Wa badalahum minallah, padahal sudah jelas bagi mereka itu azab dari Tuhan. Kadang-kadang ditebus